Semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita timba pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Namun pembanding tadi dengan alasan PIM pamit terlebih dahulu karena ada acara. Saya berharap karena ini bedah buku ini dari daftar isi yang ada, saya kira baru 60%-nya yang disampaikan oleh beliau, ya. Dan waktu sebentar lagi sudah masuk waktu zuhur. Saya harap untuk bisa bertahan dan bisa melanjutkan sesi nanti setelah sholat zuhur. Namun insya Allah masih ada kesempatan 2 penanya sebelum masuk ke sesi sebelum istirahat nanti. Oke, makasih. Ini ada Ustadz Asful dari Hidayatullah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama kami mengucapkan jazakumullah khairan atas diperkenankan untuk bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi hadirin yang berbahagia, saya hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan karena memang saya tidak diundang sebagai pembanding, tidak. Dan mohon maaf tadi Ustadz Rasyidi, saya tidak mewakili Hidayatullah, tidak, karena saya memang belajar kepada semua Ustadz dan ulama yang memang saya sempat untuk belajar kepadanya. Jadi saya tidak termasuk orang yang mau fanatik kepada satu golongan, dan saya berusaha untuk itu. Siapapun ulama menyampaikan Al-Quran dan hadis, saya belajar kepadanya, dan saya pantas menjadi murid beliau, siapapun dia. Hadirin yang berbahagia, dari sejak awal tadi saya ikuti penjelasan Ustadz Muhammad Idrus Ramli, telah saya dapatkan beberapa hal. Pertama, hadis istighotsah dan tabaruk itu sungguh sangat banyak, bahkan sahih, sudah tidak bisa diragukan kesahihannya. Kemudian yang kedua, sahabat tabi'in dan alul hadis banyak melakukan istighotsah kepada Rasulullah Muhammad SAW, demikian pula tabaruk, dan mungkin juga bertawasul yang belum dijelaskan. Yang menjadi pertanyaan bagi saya tidak mendapatkan riwayat adanya 10, kita mengetahui ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, diberi kabar gembira. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada 10 sahabat ini bahwa mereka termasuk ahlul jannah. Yang menjadi pertanyaan saya kepada beliau, saya mohon nanti kalau memang ada riwayatnya, supaya tidak menjadi pertanyaan yang berkepanjangan bagi saya, adakah riwayat kaum muslimin yang hidup pada zaman sahabat Rasulullah SAW bertabaruk, bertawasul atau bertabaruk kepada 10 sahabat yang sudah wafat? Ketika 10 sahabat ini sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah riwayat yang menjelaskan kaum muslimin bertabarruk atau beristighatsah mendatangi kuburan ke 10 sahabat yang sudah meninggal ini, kemudian melakukan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin khususnya di Indonesia ini terhadap kuburan sunan-sunan yang kita anggap sebagai ulama? Di mana hadirin yang berbahagia, sedikit kami memberikan penjelasan. Kalau Rasulullah dan bersama 10 sahabat itu ada dalilnya, ada jaminannya, ada hadisnya dan sahih bahwa mereka adalah orang-orang soleh, dipastikan kesolehannya. Bahkan Rasulullah adalah orang yang ma'zum, terbebas daripada kesalahan. Sementara yang menjadi perbedaan pendapat dari kalangan ulama, ini kita harus berlaku adil. I'diluhu aqrabu littaqwa, ini adalah ayat firman Allah, kita harus berlaku adil. Ya, kita sama sekali tidak bermaksud menjatuhkan kelompok yang satu kemudian mengangkat yang lain, tidak sama sekali, karena itu adalah dosa. Ya. Cuma di sini ada peluang untuk terjadinya perbedaan pendapat. Ini ikhtilaf. Kita belajar untuk ikhtilaf. Mohon maaf yang berbahagia sedikit panjang Ustaz ya. Mohon maaf. Ya.
sedikit tentang ikhtilaf sebelum saya lanjutkan pertanyaan. Bahwa malaikat juga ikhtilaf, hadirin yang berbahagia, supaya lapang dada kita. Jangan sampai kita itu kok berbeda, kaum muslim berbeda, sempit dada kita. Malaikat ikhtilaf. Kita mungkin mengetahui riwayat ada seorang yang ingin bertaubat, membunuh 99 orang. Kemudian ingin bertaubat, dia dikatakan kamu tidak ada kesempatan untuk bertaubat, sehingga dibunuh pula orang itu. Akhirnya disarankan mendatangi seseorang, kalau kau ingin bertobat maka pindah ke daerah lain. Setelah dalam perjalanan dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama rahmat dan ulama ziksa berbeda pendapat. Satu mengatakan ini ahli neraka, yang satu mengatakan ini ahli surga. Malaikat berbeda pendapat. Nabi Harun dan Nabi Musa juga berbeda pendapat. Ketika 40 hari ditinggalkan Bani Israel oleh Nabi Musa untuk mendapatkan wahyu, sebagian daripada Bani Israel, hadirin yang berbahagia, itu membuat patung berupa anak sapi, anak emas. Anak sapi yang terbuat dari emas, patung. Kemudian menyembahnya. Balik Nabi Musa, dia tarik jambulnya, rambutnya atau jenggotnya, dan riwayat dia tarik rambutnya. Nabi Harun, kok kamu biarkan Bani Israel menyembah sapi betina, patung seperti ini? Apa kata beliau jawabannya? Saya tidak membiarkan, cuma kalau saya bertindak sebelum kedatangan kamu, nanti terjadi perpecahan di kalangan kaum Bani Israel, kamu juga memarahin saya. Kamu nanti mengatakan kamu membuat terpecah Bani Israel. Itulah sebabnya terjadi perbedaan pendapat cara pandang Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim, begitupun dengan Nabi Daud dengan anaknya, putranya. Jadi hadirin berbahagia, sedikit tentang perbedaan pendapat, bahwa ada saja. Nah, disinilah kenapa ada yang berpendapat bahwa ada yang kaum muslim yang tidak setuju dengan, maaf saya termasuk yang tidak memusyrikkan pelakunya, selama tidak mengatakan bahwa seakan-akan wali-wali ini ada punya kemampuan menentukan sesuatu. Iya, dia kan hanya perantara. Itu yang terjadi perbedaan pendapat, bahwa tidak ada riwayat yang sahih kaum muslimin di masa sahabat mendatangi kuburan-kuburan selain daripada Rasulullah. Mereka bertawassul dengan kuburan itu. Bahkan tidak ada riwayat yang sahih selain tadi cium tangan dan cium kaki. Tidak ada kaum muslim yang mendatangi sahabat yang utama 10, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, meminta dahat mereka, kemudian meminta keringat mereka. Tidak ada seperti itu yang kita dapatkan. Kalau mencium tangan dan kakinya itu penghormatan, tidak ada masalah. Bahkan ada suatu riwayat Rasul mencium salah seorang sahabat, tangan sahabat, ketika melihat bahwa tangan ini dipakai untuk bekerja mencari rezeki. Rasul mencium tangan sahabat tersebut. Ada riwayat seperti itu. Ya. Rasul ya. Jadi pertanyaan saya, Ustaz, ini yang menjadi perbedaan pendapat, bahwa tidak ada suatu jaminan, tidak ada hadis, yang tidak ada suatu dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang memberikan jaminan kesolehan manusia-manusia selain daripada Rasul dan 10 orang tersebut. Sedangkan kepada 10 orang tersebut saja tidak ada dalil yang sahih di mana kaum muslimin melakukan tabarruk, ya, tawassul dan beristighosa kepada mereka setelah mereka wafat. Tidak ada, menurut pendapat yang tidak sependapat dengan Ustadz tadi. Yeah. Ini yang pertanyaan saya. Ya. Kemudian saya mohon kepada Ustadz untuk memberikan penjelasan, dan satu hal sebagai penutup, saya bacakan satu ayat, sepotong ayat yang berbahagia, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa' asa ay yakunna khairan minhun," ila akhir ayat. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Oke. Wahai orang-orang beriman, janganlah sekelompok kaum memberikan, mohon maaf kalau itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Mungkin Ustaz, para jemaah sudah banyak yang tahu ayat itu. Saya bacakan kembali. Bacaannya diulang mungkin Ustaz. Saya ulang. Baik, dengarkan ya. Saya ulang. Saya melihat ketika
kita, ini saya lihat ini budaya berbeda pendapat masih perlu kita latihan. Sedikit aja kesalahan lawan kita yang kita anggap lawan, kok rasanya kok ada kegembiraan bagi kita. Ini persis pemain sepak bola, hadirin berbahagia. Baik Ustadz, mungkin kami menangkap. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Iya. Baik Ustadz, mungkin kami memahaminya Ustadz ya. Baik, cukup mungkin Ustadz ya, cukup ya. Ya, jadi kesimpulannya hadirin berbahagia, Allah Subhanahu wa taala melarang kita kaum muslimin yang satu mengolok-olok kaum muslimin yang lain. Bisa jadi kelompok yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Begitu pula kelompok wanita yang lain, jangan sampai mengolok-olok kelompok wanita yang lain. Bisa jadi kelompok wanita yang diolok itu lebih baik. Dan mohon maaf kalau keliru bacanya, mohon maaf. Iya. Saya kira demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ya terima kasih Ustadz Aspul yang dirahmati. Diam aja di sini dulu Ustadz. Diam aja Ustadz. Ya nggak apa-apa. Terima kasih. Ini subhanallah, waktu kita dikejar oleh waktu, tapi insya Allah sisa waktu yang tersisa ada kesempatan banyak untuk Ustadz memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan tadi, dan saya tidak perlu mengulanginya. Silakan Ustadz. Terima kasih. Yang pertama, beliau menerima Ustadz siapa? Aspul. Ustadz Muhammad Aspul ini menerima terhadap dalil-dalil istighatsah datang ke makam Nabi. Tetapi beliau menggugat apakah ada satu riwayat, menanyakan ya. Maaf, menanyakan adakah satu riwayat yang sahih ada seorang sahabat datang ke makam selain Rasulullah dan beristighatsah. Beristighatsah dengan makam Rasulullah itu, dengan makam sahabat itu, bukan dengan Rasulullah. Yang ditanya apakah sahabat yang 10 yang beristighatsah atau sahabat lain? Sahabat yang lain beristighatsah kepada sahabat yang 10 tadi yang sudah diwariskan. Jadi begini, di dalam masalah tabarruk, tawassul dan istighatsah, para ulama ahli hadis seperti Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, dari hadis-hadis yang menerangkan tabarruk para sahabat dengan rambut Nabi, dengan keringat Nabi, dengan peninggalan Nabi, istidlal kesimpulan para ahli hadis selalu mengatakan ini menjadi dalil bolehnya bertabarruk dengan orang-orang soleh. Jadi orang yang selain Nabi dikiaskan dengan Nabi karena sama-sama tabarruk atau sama-sama tawassul. Adapun masalah bertawassul dengan selain Nabi, ini pernah dilakukan oleh Khalifah Umar, bertawassul dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Allahumma inna natawassalu binabiyyina fataskina wa inna natawassalu bi ammi nabiyyina faskina. Jadi Sayyidina Umar memahami ajaran tawassul dengan Rasulullah, oleh beliau dipahami boleh bertawassul dengan selain Rasul, yaitu dengan sahabat yang lain, seperti dengan Sayyidina Abbas ketika masih hidup. Kemudian bertabarruk dengan orang yang sudah meninggal atau orang yang masih hidup, itu tidak ada bedanya, tidak ada perbedaan. Mengapa? Umat Islam mulai dari sejak masanya sahabat, walaupun tidak ada riwayat, sampai sekarang ya seperti itu memang cara istighatsah tawassul, bertabarruk dengan orang yang sudah meninggal. Tidak ada satu orang pun ulama salaf yang mensyirikkan, melarang beristighatsah atau bertawassul dengan orang yang sudah meninggal sebelum Ibnu Taimiyah. Kalau memang ada, silahkan sampaikan riwayat kepada kami. Ada ulama salaf
melarang beristighatsah dengan orang yang sudah meninggal. Tidak bakalan ada. Beristighatsah dengan selain Nabi, ini ada riwayat dari Imam Ahmad dan juga di dalam kitab hadis yang lain diterangkan, yaitu ketika seseorang, doa yang dianjurkan dibaca ketika seseorang ada di tengah padang pasir, lalu kendaraannya, misalnya kuda atau apa, melarikan diri, dianjurkan untuk berdoa, ya, untuk beristighatsah dengan membaca ya ibadallah ihbisu, wahai hamba-hamba Allah, tahanlah kendaraan kami yang melarikan diri ini. Jelas ibadallah ini yang dimaksud selain para nabi. Jadi tidak ada larangannya. Jadi biasanya cara berpikir kita, perbedaan cara berpikir kita dengan Wahabi ini berbeda. Mengapa? Karena Wahabi tidak mau pakai kias, tidak mau pakai akal. Jadi kalau misalnya seperti tahlilan, mengapa tahlilan itu orang Wahabi menolak? Kalau ditanya membaca la ilaha illallah bagaimana? Ya boleh. Membaca Al-Quran bagaimana? Ya boleh. Yang tidak boleh itu yang mencampur seperti itu. Apakah ada riwayat sahih Rasulullah membaca tahlilan seperti yang dibaca seperti itu? Ya tidak ada kalau persis seperti itu. Itu namanya hukum qiyas. Dan beliau ini sepertinya tidak mau sama qiyas. Dalilnya qiyas mana di dalam Al-Quran? Fa'tabiru ya ulil absar. Itu dalilnya qiyas yang disampaikan oleh para ulama fuqaha. Oleh karenanya, dan ini qiyas seperti ini dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah itu tidak pernah menganjurkan atau melakukan sholat ba'diyah atau qobliyahnya Idul Adha dan Idul Fitri. Tetapi sebagian sahabat seperti Sayyidina Anas bin Malik, kalau Idul Adha atau Idul Fitri diriwayatkan dalam Majma'uz Zawaid, sanadnya sahih, beliau sholat qobliyah dan ba'diyah. Mengapa dikiaskan dengan sholat qobliyah, ba'diyah zuhur dan lain sebagainya? Kias itu sudah dilakukan sejak masanya sahabat. Tapi Wahabi tidak mau sama kias, karena tidak pernah belajar ilmu fikih, tidak pernah belajar usul fikih. Harus tekstual cara berfikirnya. Yang ditanyakan itu tekstual semua. Ya tidak ada kalau semuanya tekstual. Di dalam Al-Quran ada ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Allah menyempurnakan, aku sempurnakan padamu agamamu dan aku sempurnakan bagimu nikmatku. Katanya para ulama, yang dimaksud sempurna di sini dalil-dalil yang bersifat general. Adapun persoalan-persoalan waqi'iyat yang bersifat waktual membutuhkan pada qiyas. Jadi ini beliau intinya tidak mau sama qiyas. Karena tidak mau sama qiyas, maka yang melakukan qiyas bisa syirik, bisa bid'ah, bisa kafir itu. Tadi beliau bertanya begini, apakah ada dalil hadis yang riwayatnya sahih para sahabat datang ke makam sesama sahabatnya lalu beristighatsah? Begitu Ustaz ya. Kalau bertanya pertanyaan seperti itu, sejauh ini saya belum pernah mengetahui adanya riwayat yang sahih. Tetapi para ulama fuqaha mengatakan beristighatsah dengan selain Nabi juga boleh. Mengapa? Karena tata cara doa, tawassul dan istighatsah, di mana dalam doa itu disertai dengan menyebut atau memanggil nama seseorang, itu bukan khususiyah Nabi. Tidak khusus dilakukan kepada Nabi. Mengapa? Karena seandainya tata cara doa seperti itu khusus hanya kepada Nabi, harusnya ada dalil yang menjelaskan kekhususannya. Ternyata tidak ada dalil yang menjelaskan kekhususannya. Berarti kalau begitu, kata para ulama,
istighatsah, tawassul, tabarruk tidak khusus melalui wasilah perantara seorang nabi, tetapi boleh juga melalui orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini bagaimana? Apakah harus ada nas dari Al-Quran tentang kesolehannya? Ya tidak haruslah. Tidak harus ada ayat Al-Quran yang menjelaskan kesolehannya. Tetapi di dalam Al-Quran sudah ada rambu-rambu tentang kriteria para wali atau orang-orang soleh. Di dalam Al-Quran ada ayat, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya para waliullah itu tidak ada rasa takut bagi mereka, dan mereka juga tidak berduka cita, tidak susah. Mereka adalah orang-orang yang selalu beriman dan selalu menjalankan ketakwaan kepada Allah. Ini di dalam hadis, di dalam ayat tadi tentang kriteria orang soleh atau waliullah. Kemudian di dalam hadis-hadis Nabi juga diterangkan tentang tanda-tanda waliullah. Misalnya ada hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya dari Anas bin Malik, ketika Nabi ditanyakan tentang man auliyaullah, siapa waliullah itu wahai Rasul, Nabi menjawab, alladzina idza ru'u dzukirallah. Waliullah itu adalah seseorang apabila seorang mukmin melihat orang tersebut, hatinya akan tergetar dan ingat kepada Allah. Maksud hadis ini, kata para ulama, yang dimaksud tanda waliullah itu ketika dilihat maka akan ingat kepada Allah. Maksudnya kata para ulama, alladzina idza ra'ahumul mu'min dzakara dzambahu wa 'azzama rabbahu. Waliullah itu adalah seseorang apabila seorang mukmin melihatnya, maka orang ini akan mengingat dosa-dosanya dan akan mengagungkan kepada Tuhannya. Ini tandanya waliullah. Jadi di dalam Al-Quran, di dalam hadis tidak ada, tidak lengkap, tidak menjelaskan semua persoalan secara khusus, tidak ada. Karenanya butuh pada ijtihad para ulama, membutuhkan ijtihad para ulama. Dan ini sebenarnya yang disinggung secara tegas di dalam ayat Al-Quran, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Seandainya ada di antara mereka satu kelompok yang tidak ikut berperang, tidak ikut berjihad, tetapi mereka tinggal menetap di Madinah untuk bertafakuh di dalam agama, untuk mendalami ilmu agama. Kalau mereka sudah mendalami ilmu agama, maka mereka nanti akan bertugas liyunziru qaumahum, memberikan peringatan kepada kaumnya apabila kaum yang berperang itu telah kembali pulang, agar supaya mereka berhati-hati, takut kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan ayat ini. Jadi kalau tadi Ustadz Asbul klarifikasi kepada saya, beliau tidak menggugat tetapi bertanya. Ya Ustadz ya, tadi kan bertanya bukan menggugat. Tetapi kalau itu seandainya pertanyaan itu sebagai sebuah gugatan, itu keliru. Dalam ilmu munazarah, dalam ilmu usul fikih, ilmu bahthi wal munazarah atau ilmu jadal wal munazarah, pertanyaan seorang mu'tarid itu tidak boleh mempertanyakan satu dalil secara khusus, tetapi cukup bertanya dalil yang menjadi landasan berfikir seseorang mengeluarkan suatu hukum. Jadi misalnya, mana dasarnya Al-Quran bahwa boleh beristighatsah dengan Rasulullah, datang ke makamnya langsung memanggil? Tidak harus begitu. Orang yang beristidlal, yang menyampaikan dalil, itu tidak boleh dituntut seperti itu. Karena dalil itu tidak khusus Al-Quran. Dalil itu boleh jadi Al-Quran,
boleh jadi hadis, boleh jadi ijma, boleh jadi qiyas. Ketika seorang mujtahid ini sudah menyampaikan dalilnya, walaupun dalil ini dalil qiyas, itu harus diterima. Karenanya seandainya tadi itu sebuah gugatan bertanya hadis, itu keliru. Apa ada hadis sahih yang menerangkan? Itu gugatan yang keliru. Kalau bertanya mana dalilnya kita boleh beristighatsah dengan Nabi yang sudah meninggal, dalilnya ya hadis tadi. Ketika Nabi menyuruh seorang sahabat yang tunanetra, yang ingin kesembuhan, disuruh berdoa, di dalamnya diperintahkan memanggil nama Rasulullah. Katanya para ulama, ini bukan khususiyah. Pemanggilan ini tidak khusus kepada Rasulullah, tetapi kepada siapapun selain Rasulullah, yang penting dia orang soleh. Kata para ulama seperti itu. Jadi dalil seperti ini sudah dianggap cukup di dalam ilmu fikih. Karena kalau ditanyakan semua hadisnya, tidak ada. Jadi misalnya seperti Mat-Tabi'i, bacaannya berapa alif? 1 alif kan ya. Kemudian mat wajib muttasil, bacaannya berapa alif? Ada yang 2,5, ada yang 3 alif. Apa ada ayat Al-Qur'annya? Tidak ada di Al-Quran. Apa ada hadisnya dari Rasulullah? Tidak ada. Apa ada asar dari para sahabat kalau baca seperti itu 1 alif? Tidak ada juga. Tetapi cara membaca memang begitu sejak dari dulu-dulunya, sama dengan amaliyah-amaliyah yang lain itu. Itu cara bertanya. Kalau pertanyaan itu harus dalil khusus, misalnya harus Al-Quran. Kalau Al-Quran nanti tidak akan menerima. Atau misalnya hadis. Kalau hadis harus hadis mutawatir. Kalau hadisnya hadis ahad tidak akan menerima. Lah kita namanya jadi orang liberal. Orang liberal itu caranya seperti itu. Kalau mereka bertanya suatu hukum, kadang tidak mau kalau hasil ijtihad. Ijtihad para ulama tidak mau. Harus nas dari Al-Quran atau hadis. Cuman kalau nas Al-Quran dan hadis tak cocok dengan mereka, mereka takwil semaunya sendiri atau kadang ditolak. Itu orang liberal. Jadi mindset cara berpikir seperti itu cara berpikir liberal. Ini disebutkan oleh seorang ulama dari India, namanya Al-Imam Ashraf Ali At-Tahanawi. Beliau punya kitab namanya Al-Intibahatur Rashidah, kitab terbaik dalam membantah pemikiran sekuler dan liberal itu. Jadi cara bertanya itu tentang dalil tidak boleh digiring kepada satu khusus tentang dalil, tetapi dalil apapun boleh dikeluarkan. Dan ini yang disampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma addaha kama sami'aha farubba muballaghin aw 'amin sami'in. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang, Allah mencerahkan, membuat indah wajah seseorang yang mendengar hadisku, lalu orang ini merekam baik-baik hadis ini dalam pikirannya, lalu disampaikan kepada orang lain yang tidak mendengar hadis ini. Mengapa Rasulullah menyampaikan, memerintahkan, memotivasi menyampaikan hadis ini pada orang lain yang belum pernah mendengar? Karena kata Nabi, rubba muballaghin au amin samiin. Kadang penerima informasi kedua lebih memahami terhadap penerima informasi pertama tentang hadis itu. Karenanya tidak semua ahli hadis itu mujtahid. Tidak semuanya. Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Hibban, wa fi riwayatin juga Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, mazhabnya Syafi'i. Padahal beliau hafal ribuan hadis. Cara berpikir Islam seperti itu. Cara berpikir itu ada usul fikih, ada kaidah fikih dan ilmu fikih. Tidak tekstual kepada hadis. Kalau tekstual kepada hadis berarti tidak tafakuh fiddin namanya. Tidak belajar ilmu agama. Itu hanya belajar terjemahan hadis-hadis saja. Atau terjemahan Al-Quran. Kita ini sering mendengar kelompok-kelompok yang mengatakan
mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Yang tidak sama dengan kita berarti tidak mengikuti Al-Quran dan hadis. Ini menurut saya ada dua macam. Ada kalanya orang ini mengerti membaca kitab kuning, bisa membaca kitab berbahasa Arab. Berarti yang dimaksud kembali kepada Al-Quran dan hadis, kembali kepada Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman dia. Padahal kita yang bertawassul dan beristighatsah itu juga mengikuti Al-Quran dan hadis. Cuman Al-Quran dan hadis yang difahami oleh ulama salaf seperti para imam yang dulu. Adapun yang tidak mau istighatsah dan tawassul itu ikut saya tidak tahu ya, ikut siapa terserahlah, ikut yang nggak mau saja, gitu aja. Yang kedua ya ikut yang bukan ulama dulu. Yang kedua, kadang orang yang sering membawa slogan ya, mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, padahal orang ini tidak menguasai bahasa Arab secara mendalam. Itu maksudnya kembali kepada terjemahan Al-Quran dan hadis. Akhirnya taklid juga. Ijtihad itu sekarang sudah terputus, tidak ada mujtahid sekarang itu. Hatta Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahabi, tidak ngaku kalau dia mujtahid. Dia intisabnya kepada mazhab Hambali. Walaupun katanya para ulama di luar Wahabi, intisabnya, nisbatnya dia kepada Hambali, zuron wa buhtanan, kebohongan dan kepalsuan, membuat-buat. Karena Imam Ahmad bin Hambal cinta istighatsah, cinta tawassul, cinta tabarruk dan lain sebagainya. Jadi tidak sama Wahabi dengan mazhab Hambali. Itu yang kedua. Kemudian saya pernah mengisi acara di Denpasar menjelaskan tentang teori bid'ah, bahwa menurut para ulama bid'ah itu terbagi menjadi dua. Dasarnya ayat Al-Qur'annya ini, hadisnya ini. Saya sampaikan setelah selesai, orang yang Wahabi tadi mengatakan kita gak perlu ikut para ulama, ikut Al-Qur'an dan hadis tok, karena Al-Qur'an ini dari Allah, Rasulullah ini yang pasti masuk surga, para sahabat, para ulama belum tentu masuk surga. Terus saya tanyakan pada dia, yang menyuruh ikut Al-Quran dan hadis itu siapa? Yang menyuruh ikut para ulama itu siapa? Siapa yang memerintahkan ikut para ulama? Al-Quran. Di dalam Al-Quran, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Jadi kata Al-Quran, kalau kamu tidak tahu suatu hukum, tidak diperintahkan membuka-buka Al-Quran sendiri atau mencari-cari hadis sendiri kalau belum dirinya mencapai derajat ijtihad. Di dalam Al-Quran seperti itu. Dalam ayat lain juga diterangkan, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri. Katanya Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Ar-Rabi dan lain sebagainya, yang dimaksud ulil amri di sini para ulama yang menguasai seluk-beluk pengambilan hukum Islam yang disebut dengan para mujtahid. Jadi Al-Quran kalau ada persoalan memerintahkan kita ikut para ulama. Kalau kita ini tidak mau pada ulama, itu kan pendapat ulama bukan hadis. Apa bedanya kita dengan liberal? Ciri khas liberal itu sering diterangkan di majalah Hidayatullah oleh Dr. Adyan Husaini, kadang Dr. Hamid Fahmi Zarkashi, kadang Anis Malik Toha. Itu semuanya teman akrab saya yang sering ngisi di majalah Hidayatullah. Ciri khas liberal tidak mengakui otoritas ulama. Kalau diterangkan pendapat ulama, itu kan Imam Syafi'i. Apa bedanya dengan saya? Kalau orang tidak mau sama pendapat ulama, apa bedanya dengan liberal? Cuma yang Wahabi ini kalau menurut saya ekstrimnya ekstrim kanan, yang liberal ekstrim kiri, tetapi sama-sama ekstrimnya. Dan wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik agama adalah yang netral, yang tidak ekstrim. Dan itu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu mindset berpikir umat Islam sejak dulu sampai sekarang. Ini jangan dihilangkan ini. Karena kalau sedikit-sedikit setelah dia hafal beberapa hadis sudah mujtahid misalnya.
Tidak bisa seperti itu. Imam Ibnul Qayyim ya, Ibnu Qayyimil Jauziyah punya kitab namanya A'lamul Muwaqqi'in atau I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Ada riwayat di muqaddimahnya, Imam Ahmad ditanya, Imam Ahmad, kalau ada orang hafal 100.000 hadis, apakah mujtahid? Oh belum. Kalau 200.000 belum. Kalau 300.000 belum. Kalau 400 itu bisa. Kalau 400 katanya Imam Ahmad, mujtahid itu 400.000 hadis. Ini Imam Ahmad. Kita ini ya harus ikut kepada para ulama. Dan masalah istighatsah dan tawassul, para ulama ini sudah selesai sejak dulu. Yang pertama kali mempersoalkan ini Syekh Ibnu Taimiyah, yang hidup pada abad ke-8 Hijriah dan matinya di penjara. Kemudian setelah dia mati, bid'ah dolalahnya ini terkubur. Kemudian bid'ah ini dihidupkan kembali oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, pendiri aliran Wahabi yang sekarang tidak mau disebut Wahabi, mengaku dirinya Salafi. Tapi ngaku-ngaku Salafi itu. Mengapa ngaku-ngaku? Karena ajaran dia tidak ada yang sama dengan ulama salaf. Maksudnya ajaran dia yang menyimpang dari mainstream ajaran umat Islam. Ulama salaf beristighatsah, katanya Wahabi syirik. Ulama salaf bertawassul, katanya Wahabi syirik. Bertabarruk, katanya Wahabi syirik. Jadi ngaku ikut salaf tapi tidak sesuai dengan ulama salaf. Kadang mengaku dirinya ahli hadis. Kami ini ahli hadis. Itu biasanya saya pernah diundang ke Magelang, Jawa Tengah. Ada radionya Wahabi, itu setiap ngomong kita harus ikut Al-Quran, ikut hadis, ikut pemahaman para sahabat. Para sahabat itu beristighatsah, para sahabat itu bertawassul, para sahabat itu melakukan qiyas, para sahabat itu membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Mananya yang ikut sahabat? Gak ada. Para sahabat itu yang jumlahnya kira-kira 100.000, tidak semuanya mujtahid. Yang mujtahid dalam berbagai masail, katanya para ulama ahli hadis, Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti dalam Tadribur Rawi mengatakan hanya sekitar 6 orang. Ada riwayat lain, tapi ada lagi yang mengatakan 10 orang. Itu muridnya Rasulullah, padahal mereka pemahaman Al-Qur'annya lebih paham dari kita, belajar langsung kepada Rasulullah, bahasa Arabnya sudah menjadi karakter berpikir mereka. Tetapi ternyata sahabat yang jumlahnya 100.000, mujtahidnya cuma 10 orang. Tidak semuanya sahabat itu mujtahid, tidak semuanya. Tabi'in juga tidak semuanya. Karenanya mazhab yang sempat berkembang itu ada 12 dalam Islam. Jadi ada mazhab yang 4, kemudian ditambah mazhab Auza'i, Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Al-Laits bin Sa'ad, kemudian mazhabnya siapa yang ada di Lebanon itu, yang wafat di Lebanon, ada 12 mazhab. Cuma Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud itu tidak masuk dalam golongan mujtahid mutlak pendiri mazhab. Padahal hafalan hadisnya ratusan ribu, luar biasa. Nah, sekarang ini umat Islam ini dirusak dengan orang yang tidak banyak hafal hadis tapi sudah melebihi Imam Bukhari. Ini mindset yang keliru, cara berpikir yang keliru. Ini barangkali saya cuma ingin menjelaskan tadi ya, yang dipertanyakan oleh Ustadz Muhammad Asbul, apakah ada dalil khusus tentang beristighatsah dengan makam selain para nabi. Karena para ulama tadi sudah disebutkan, ahli hadis Imam Syafi'i datang ke makam Imam Abu Hanifah, Ibnu Khuzaimah ke makam Imam Ali Ar-Ridha, kemudian Imam Ibnu Hibban datang ke makam Imam Ali Ar-Ridha, kemudian juga Imam Abu Ali An-Naisaburi, gurunya Imam Al-Hakim, datang ke makamnya Yahya bin Yahya An-Naisaburi, dan lain sebagainya. Itu udah ada persoalan. Ini jangan diangkat ke permukaan masalah tawassul istighatsah ini. Ini sudah selesai. Orang tawassul istighatsah disyirik-syirikkan, dikafir-kafirkan.
Nanti kalau diajak dialog kadang tidak datang, tadi itu sudah pulang itu. Siapa itu Ustadz Azra itu sudah pulang. Tadi dia bilangnya ada acara, tapi setelah dikomentari ada acara minta maaf itu. Acaranya mendadak terus begitu. Sama dengan orang liberal juga begitu. Saya ini sering bertemu dengan orang liberal, biasanya kalau sudah kepepet segera pulang, mirip dengan liberal itu. Jadi banyak kesananya. Ini barangkali komentar saya ya, mindset cara berpikir kita di dalam memahami ilmu agama harus melalui para ulama. Karenanya di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yakbiduhu biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhu ru'usan juhala fadallu wa adallu." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu agama dengan cara mencabut ilmu ini dari hati hamba-hambanya, tetapi Allah mencabut ilmu agama dengan mencabut para ulama. Sehingga setelah para ulama ini tidak ada, masyarakat mengangkat orang awam sebagai pemimpin, lalu mereka sendiri tersesat, menyesatkan orang lain. Jadi berkembangnya ilmu pengetahuan itu bukan karena tidak ada kitab, bukan. Boleh saja percetakan semakin luas, kitab ada di mana-mana, tetapi ulama tidak ada. Ilmu itu bukan dari kitab, tetapi bitalaqi min afwahil ulama. Dalam hadis, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus dipelajari kepada para ulama, bukan dengan membaca buku, apalagi buku terjemahan. Ada seorang ulama ahli hadis, Al-Imam Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau punya kitab namanya Al-Faqih wal Mutafaqih dan kitab Syaraf Ahlil Hadis. Jadi katanya beliau, man ta'allama minal awraq yuqalu lahu suhafi laisa bi'alim. Barang siapa yang belajar dari buku, tidak pernah belajar kepada para ulama, dia ini berarti cuma tukang buka buku, bukan orang alim. Karena ilmunya orang alim itu ada pada dirinya, buku itu hanya sebagian. Ini barangkali pengantar dari diskusi sesi kedua. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara moderator, mungkin dari ba'dul hadirin wal hadirat ada yang ingin mendiskusikan dengan kita semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, ternyata semakin banyak ilmu yang bisa kita timba pada kesempatan yang penuh berkah ini. Tadi sebelum sesi istirahat sholat duhur, sangat banyak sekali saya lihat para mustami'in, mustami'at yang ingin menyampaikan pertanyaan. Untuk termin berikut ini saya persilahkan 3 orang dulu, bisa acung tangan. Satu dari Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina. Menziarahin makam orang tua kita gitu, apa sih hukumnya gitu? Pastikan sesuatu yang baik karena dia orang yang berjasa kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muntir Nadir, domisili Dongwa, teman debat dulu di pesantren Ustadz Idrus Romli. Yang pertama saya memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap PCNU Kota Balikpapan. Namun ini kan soal hilir gitu ya, tapi soal hulunya juga penting. Artinya pemahaman tentang aswaja ini perlu dimasyarakatkan. Itu satu permintaan dari saya, agar masyarakat NU benar-benar paham benar apa sih sebenarnya ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah itu, sehingga tidak mudah lagi terombang-ambingkan oleh paham-paham yang menyesatkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumawan dari Ranting Muara Rapak. Ranting itu kecil nih Pak, mudah patah. Ini supaya tidak mudah patah, bagaimana ini pengurus cabang ini bagaimana nanti? Yang selanjutnya Pak, dari kacamata Wahabi kita itu disalah-salahkan aja ngoten kita. Terus apakah dia itu tidak pernah melakukan bid'ah ngoten? Ziarah kubur tadi sudah kita bicarakan, tujuannya ada 4.
ada yang untuk i'tibar, ada yang untuk mendoakan yang ada di kubur itu, ada yang untuk adaul hukuk al-wajibah, karena misalnya dia orang tua kita, ada untuk bertabarruk. Ini keempat-empatnya sama-sama masyru', sama-sama dianjurkan di dalam agama. Jadi kalau kita ini punya hajat, dianjurkan ziarah ke makam seorang aulia, lalu berdoa di samping makam itu dengan bertawassul atau bertabarruk agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Dasarnya mana? Tadi sudah kita bicarakan, antara lain ayat Al-Quran, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kemudian yang kedua, para sahabat yang datang ke makam Rasulullah. Kemudian setelah itu para ulama salaf yang datang ke makam para aulia. Imam Syafi'i datang ke makam Imam Abu Hanifah, Imam Ibnu Khuzaimah datang ke makam Ali Ar-Ridha, Imam Ibnu Hibban datang ke makam Imam Ali Ar-Ridha, Imam Abu Ali An-Naisaburi ke makam Imam Yahya bin Yahya. Sebagian ulama datang ke makam Imam Al-Bukhari, sebagian ulama datang ke makam Imam Muslim seperti Imam Ibnul Jazari dalam pengarang kitab Iddatul Hisnil Hasin itu. Jadi ini sebenarnya sama-sama di dalam agama itu dibolehkan atau bahkan dianjurkan agar hajat kita segera dikabulkan oleh Allah. Apakah orang yang ziarah begitu ada jaminan doanya diterima? Tidak ada jaminan. Cuman kalau ziarah begitu harapan kita semakin tinggi. Dan katanya Allah di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi tidak ada jaminan orang yang berdoa di samping makam para aulia diterima, tidak ada jaminan. Cuman harapannya semakin besar. Mengapa begitu? Karena kita dekat dengan orang soleh, walaupun orang soleh itu sudah wafat. Jadi masalah ziarah kubur dengan tujuan tabarruk atau tawassul itu berlanjut. Ini ada cerita sekitar 7 tahun yang lalu, ada saudara saya ada di pesantren ingin segera menikah, kesulitan, akhirnya ziarah makam seorang aulia di Jombang, Mbah Sayyid Sulaiman As-Segaf Basyaiban. Pada waktu beliau membaca Al-Quran pas hujan gerimis, waktu maghrib ada 3 orang datang. Yang 2 orang sudah tua, laki perempuan, satunya masih muda perempuan, sepertinya anaknya. Akhirnya saudara ini berdoa, mungkin melirik kok cocok. Akhirnya berdoa, ya Allah, kalau ini memang jadi baiknya, takdirkan jadi jodoh saya. Akhirnya setelah itu saudara saya ini ketemu dengan muridnya di pondok, kembali ke pondok, bilang saudara saya, katanya kamu punya Mbak Yu yang ada di Pondok Putri. Kenapa Ustadz? Ya kalau belum ada yang punya, kasihkan saya gak apa-apa katanya. Akhirnya pulang dari pondok bulan Maulid, muridnya ini datang ke rumah jemput adik saya. Tanya, Ustadz sampean disuruh ke rumah sama Abah dan Umi. Loh ada apa? Wong gak kenal saya. Loh katanya sampean pesan mbak saya, sampean suruh ke sana sekarang. Akhirnya datang, setelah itu menikah. Setelah menikah cerita, kalau dulu dari bingungnya sampai membaca Al-Quran di makam ini, sampai berdoa ada 3 orang datang, saya doakan jadi istri saya. Istrinya tanya, tanggal berapa itu mas? Itu tanggal sekian pulangan dari pondok. Lah itu saya sama ibu saya katanya. Jadi sampai sekarang itu masih banyak ya, masih banyak kisah-kisah orang yang tercapai karena beristighatsah dengan bertawassul dengan orang yang sudah wafat, tetapi orang soleh atau orang waliullah. Biasanya orang-orang yang Wahabi itu, apa ada jaminan Sunan Ampel itu waliullah? Jadi sudah kita ini diajari suudzon kepada pendahulu-pendahulu. Padahal ulama-ulama kita meriwayatkan
Sunan Ampel dan sunan-sunan yang lain itu pembawa agama Islam ke tanah Jawa. Kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya, diantaranya Syekh Arsyad Al-Banjari ke Kalimantan, kemudian Al-Makassari di Makassar dan lain sebagainya. Kita diajari suudzon kepada pendahulu-pendahulu kita. Itu belum tentu wali. Jangan-jangan mereka ajarannya tidak benar. Ini kita ini sering orang-orang Wahabi itu mengatakan, ya Wali Songo itu bukan orang yang sempurna, pasti ada salahnya katanya. Jadi yang dibaca kesalahannya terus. Tidak ada orang yang benar. Yang benar cuma Wahabi tok. Kalau Wahabi pasti benar itu. Kemudian pertanyaan kedua, yang dari Donghua, mana catatannya? Ya. Apakah bid'ah hasanah juga dilakukan oleh orang Wahabi? Bid'ah hasanah. Insya Allah bid'ah hasanah kita bersih dari bid'ah dolalah. Namanya saja sudah hasanah, kok mau dolalah? Yang bid'ah dolalah itu Wahabi. Mengapa kok bid'ah dolalah? Para sahabat, ulama salaf beristighatsah dan tawassul. Lalu Wahabi mengatakan istighatsah dan tawassul itu syirik. Itu ajaran bid'ah dolalah. Termasuk ajaran bid'ah dolalah, ajaran anti istighatsah dan tawassul. Itu diantara ajaran bid'ah. Ya banyaklah kalau membicarakan ajaran bid'ahnya Wahabi, ada sekitar 150 bid'ah lebih. Karena